Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Para ustaz yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus Al-Ustaz Surya Basri. Mudah-mudahan ustaz-ustaz kita dipanjangkan kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam istiqamah taat kepada Allah sehingga beliau terus semangat untuk membimbing kita, mengarahkan kita, membawa kita dan menunjukkan kita kepada jalan yang Allah ridhoi. Karena kalau kita ingin sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti kita mengikuti kepada para pewarisnya Rasulullah SAW. Yang Rasul katakan al-ulama'u warasatul anbiya, pewarisnya para nabi adalah para ulama. Nah, insyaallah mudah-mudahan ustaz-ustaz kita digolongkan sebagai pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang lebih mendekatkan kita, lebih menambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang bermanfaat. Makanya hadirin rahimakumullah, sebetulnya acara ini bukan acara menghentikan pengajian, karena pengajian tidak boleh dihentikan. Cuma sebatas pengajian yang resmi diistirahatkan, mau diganti dengan pengajian yang setiap hari seharusnya. Kenapa? Karena pahala majlis ilmu di bulan Ramadan itu 70 kali lipat lebih baik daripada majlis ilmu di bulan-bulan yang lain. Kalau kita liburkan pengajian, ya rugi kita. Lewat Ramadan ilmu kita tidak bertambah. Jadi sebetulnya biasanya kalau kita di Kulon, yaitu di Pandeglang, pengajian mingguan kita atau bulanan kita diliburkan, berpindah kepada pengajian tiap hari. Nah, itu kenapa? Karena menyambut Ramadan. Nah, karena pahala Allah lipat gandakan. Apalagi kalau kita mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Rasul bersabda, "Idza ata alayya yaumun wa lam azdad fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yawm." Sabda Rasul yang artinya
apabila tiba kepada saya, datang kepada saya satu hari dan tidak bertambah ilmu saya di hari tersebut yang bisa mendekatkan saya kepada Allah, maka munculnya matahari pada hari tersebut sama sekali tidak ada barokahnya, tidak ada berkahnya. Nah, berarti menunjukkan bahwa agar hari kita terus-terusan berkah, tidak ada jalan, di antaranya adalah kita tiap hari meningkatkan ilmu kita yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ilmu apa yang mesti kita pelajari ini? Ya. Dan disebutkan dalam kitab Kifayatul Atqiyah, Imam Zainul Al-Malaybari menyebutkan dalam kitab tersebut, katanya ilmu yang perlu kita sebarkan dan kita dakwahkan. Ilmu apa? Adalah 3 ilmu. Yang pertama, al-ilmu alladhi yusahhihul aqidah. Yang pertama adalah ilmu yang membenarkan, membenahi, meluruskan akidah kita. Apalagi sekarang ini sudah bermunculan pemahaman-pemahaman dalam akidah yang sudah jauh dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sering melihat di medsos dan YouTube, saya pikir sama teman-teman, sekarang muncul mereka cara mengenalkan Allah dengan cara yang tidak benar. Kalau dulu kita oleh orang tua kita dikenalkan tentang Allah, dikenalkan adalah sifat-sifatnya. Allah itu wujud, Allah itu baqa, Allah itu qidam, Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Kita dikenalkan sama orang tua kita dulu tentang Allah, itu tentang sifat-sifatnya. Kenapa? Karena zat Allah tidak mungkin bisa kita logikakan. Kalau zat Allah bisa dilogikakan, berarti zat Allah itu makhluk. Karena semua yang terlogik dalam otak kita itu makhluk. Makanya kata Rasul, la tatafakkaru fi dzatillah. Jangan kau berpikir, menghayal, membayang-bayangkan zat Allah, enggak mungkin. Kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi. Ini muncul pemahaman baru dengan mengenalkan Allah di mana. Kok gitu nanyanya? Ini seolah Allah punya alamat gitu. Kayaknya Allah RT berapa gitu begini. Nggak bisa begitu lah. Kalau dia mengatakan Allah di mana? Allah di langit. Ya kita bilang sebelum ada langit Allah di mana? Di awang-awang. Tidak begitu Allah. Nah ini kebodohan. Ini adalah penyesatan yang nyata. Nah ini tugas para ustaz, para kiai untuk membimbing masyarakat mengenalkan akidah yang benar, akidah yang sahih. Nah sehingga tugas kita yang pertama mengajarkan al-ilmu alladhi yusahhihul aqidah, ilmu untuk membenarkan akidah. Itu yang pertama. Kalau akidah tidak salah, terkalahkan dengan akidah mujassimah yang menggambarkan Allah seperti begini, yang kita khawatirkan dia beribadah tapi ibadahnya nol, tidak Allah terima karena akidahnya salah. Itu yang pertama itu tugas kita. Kemudian yang kedua, tugas kita menyebarkan ilmu apa? Al-ilmu alladhi yusahhihul ibadah, yaitu ilmu untuk membenahi, membenarkan ibadah kita. Karena kita banyak menemukan orang yang berwudu tapi tidak benar wudunya. Saya sering menemukan banyak orang yang sholat tapi belum benar sholatnya. Kalau orang seperti begini bagaimana nantinya? Ya tugas ustaz dan kiai-kiai untuk menyampaikan ilmu. Kita bicara, ya saya bukan berarti anti politik, akan tetapi ini terpenting lagi. Setelah itu baru kita bicara yang lain. Saya terus terang menemukan kaum wanita aja, ibu-ibu, dalam menutup aurat mereka salah. Sekarang mereka tidak tahu mana batasan wajah, nggak tahu. Apa ini lemah ustaz tidak menerangkan?
atau ibu-ibu yang tidak perhatian itu. Dua kemungkinan. Kemudian ustaznya yang kledor itu tidak menjelaskan. Mungkin juga ibu-ibunya yang tidak perhatian. Seperti apa? Mereka tidak paham mana batas wajah. Saya lihat ibu-ibu sekarang kalau pakai mukena ketumpung itu disimpan di bawah sini, ya kan? Seperti kerudung. Padahal kalau kita belajar dalam fikih kita, batasan wajah itu mana? Batasan wajah itu kalau yang panjangnya ke atas itu sampai mana itu sya'ab, tempat tumbuhnya rambut yang normal ukurannya dari alis sampai ke tempat tumbuh rambut itu 4 jari. Itu ukuran normalnya. Kemudian ke bawahnya itu muntahal dakni ini. Nah, berarti kalau ibu-ibu meletakkan mukenanya di sini, berarti itu bukan wajah. Berarti dia sudah membuka auratnya. Bagaimana? Tidak sah sholatnya. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini kan tanggung jawab. Ini Allah tegur kita dalam musibah yang macam-macam. Kenapa? Karena umat Islam sendiri tentang sholat pun yang pokok mereka banyak yang teledor. Makanya awas, ilmu yang kedua yang mesti kita sampaikan itu al-ilmu alladhi yusahhihul ibadah. Ilmu untuk membenarkan ibadah. Jangan dikira yang orang sudah pintar sholatnya siapa bilang. Masih banyak orang yang sholatnya nggak benar, banyak umat Islam. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah al-ilmu alladhi yusahhihul muamalah. Ilmu untuk membenarkan muamalah. Muamalah terbagi dua. Ada muamalah taqallub taqlibul amwal. Itu muamalah tentang pertukaran harta, jual beli, hibah, sedekah dan sebagainya. Ada juga muamalah yaitu madaniyah, yaitu sosial. Dengan tetangga bagaimana, dengan orang tua bagaimana, dengan ini bagaimana. Ini kan sekarang kita sudah Masya Allah, dengan tetangga sudah tidak pada kenal, ya kan? Dengan teman pun sekarang teman makan teman. Sekarang ini kenapa? Karena mereka sudah jauh dari ilmu muamalah yang benar. Makanya alhamdulillah kalau kita ingin mengkaji 3 ilmu yang tadi yang baik, yang penting itu semua itu ilmu yang 3-3-nya terkumpul dalam satu kitab karyanya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sudah selesai. Kalau ulama-ulama, ustaz-ustaz kita mau membaca kitab Ihya, mengkaji kitab Ihya, duduk dengan kiai-kiai untuk baca kitab Ihya, saya yakin dia akan terus mampu membimbing masyarakat menuju jalan yang Allah ridhoi. Kita rahimahumullah, penting itu. Nah kemudian hadirin rahimahumullah, karena kita mau menjelang Ramadan nih, kan? Itu maka kita bicara masalah tawakufan dulu. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa tawakuf kita bukan untuk menghentikan pengajian, tapi menghentikan pengajian yang resmi, yang rutin akan diganti dengan paket Ramadan khusus, itu pengajian tiap hari. Nah, ya, kalau di pesantren saya pengajian itu meningkat. Sekarang itu kalau Ramadan mulai kita ngajinya full. Itu dari mulai lepas isya kita ngaji sampai jam 10, kemudian istirahat, nanti sholat tarawih jam 12:30, selesai jam 3:30, nanti ngaji lagi sampai jam 4, baru sahur, nanti setelah itu sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat isyraq tidur semua, nanti bangun jam 11, kemudian itu sholat berjamaah, setelah ngaji lagi sampai menjelang maghrib. Sudah itu kita full kan ngajinya, nggak ada main-main, terus full sampai menjelang maghrib kita ngaji lagi. Nah setiap tahun kita ganti kitab, terus ganti kitab. Masail Diniyah sudah selesai, Jami'us Shaghir sudah selesai, Riyadhus Shalihin, Da'watul Tammah, dan insyaallah untuk tahun ini kita akan membahas dan mengkaji kitab Syarh Arba'in Nawawi, yaitu Jawahirul Lu'lu'iyah.
Syekh Muhammad Al-Jurdani, insyaallah. Kita baca sampai hatam. Nah, nanti kita hatamkan tanggal 22 Ramadan hatamnya itu. Malam 23 sudah resmi acara kita, itu hatam Quran malam 23 dan juga plus hatam kita malam 23 nya. Terbuka untuk umum karena acaranya sahur bersama. Nah, jadi kalau ada di sini mau datang ke sana silakan untuk sahur bersama hatam Quran malam 23 dan termasuk hatam kita juga insyaallah. Nah ini rahimakumullah. Kemudian kita mau menjelang Ramadan ini, kita semua sebetulnya khawatir dan takut dengan puasa kita. Karena Rasul sudah mengatakan dalam satu hadis, disebutkan hadis yang sahih, kata Rasul, kam min shaimin. Ini kam makna banyak, bukan sedikit, kam banyak. Kam ini dari saling takwil, tapi taksir. Kam ini maknanya untuk menyatakan banyak. Min shaimin, orang yang berpuasa. Banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamih illa ju' wal 'atash. Tapi dari puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dahaga dan lapar. Balik ke Allah pahalanya nggak ada. Puasanya hanya sebatas menggugurkan kewajiban, artinya tidak wajib qada. Puasanya sah, tidak wajib qada, gugur kewajiban, tapi pahala kosong tidak ada. Berarti kerja tidak ada buruhannya. Mau kita begitu mau? Saya kira orang yang normal nggak mau. Ya kan? Ini akhirnya kita takut, waduh, puasa saya bagaimana nih? Apakah masuk golongan itu atau bagaimana? Nah ini mesti kita kaji. Puasa yang mana yang seperti begini? Supaya kita jangan sampai termasuk golongan tersebut. Berarti harus tahu tipe-tipe puasa yang tidak punya pahala. Itu. Ya, man lam ya'rif asy-syarr yaqa fihi. Man lam ya'rif asy-syarr yaqa fihi. Kalau orang tidak tahu kepada tipe yang buruk, maka kita tanpa sadar jatuh dalam tipe yang buruk. Harus tahu kita. Makanya sering saya dakwahkan kepada orang-orang semua menjelang Ramadan ini, kita ambil dari kejadian Isra wal Mi'raj. Kita ambil dari kejadian Isra wal Mi'raj. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh Allah untuk menghadap Allah, memenuhi panggilan Allah, bukan berarti Allah di sana, tidak. Memenuhi panggilan Allah dalam satu tempat yang tempat tersebut tidak terjangkau walaupun oleh Jibril. Karena Allah hendak menampakkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti Allah ada di Sidratul Muntaha atau Allah ada di Arsy, bukan. Seperti ketika diundang oleh Allah dengan azan ke masjid, bukan berarti Allah di masjid lah. Akan tetapi masjid itu tempat yang Allah pilih untuk menegakkan kewajiban. Nah ini pun Sidratul Muntaha atau Rafraf ataupun Mustawa ataupun Rafilatul Arsy, Rasulullah sampai ke sana bermunajat dengan Allah, kasyful hijab, bukan berarti Allah di sana, akan tetapi itu tempat Allah pilih untuk Rasulullah bermunajat dengan Allah langsung, menerima kewajiban salat sebagai tanda bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia karena sampai kepada tempat yang Jibril pun tidak sampai. Ya, baik. Pasangannya itu ya. Ya, sebagian orang mengatakan, wah ini Allah di arsy katanya. Nah ini kebodohan itu semuanya. Ya, awas. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu. Nah kemudian rahimakumullah, bagaimana lihat oleh kita disebutkan riwayat-riwayat hadis yang banyak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau di Isra dan Mi'rajkan hendak menghadap Allah, memenuhi panggilan Allah, Rasul dipersiapkan terlebih dahulu. Apa? Yaitu dibelah dadanya, dicuci katanya, dikeluarkan kotoran dari hatinya, kemudian diisi dengan 3 sifat yang mulia, ditutup lagi, baru diberangkatkan. Nah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa
Kalau kita ingin menghadap kepada Allah dengan zikir kita, dengan sholat kita, dengan ngaji kita, dengan amal-amal kebaikan kita, mesti langkah pertama adalah bersihkan hati kita. Setelah dibersihkan hati kita, baru masuki ke hati kita sifat yang 3 sebagai modal amal tersebut. Apa itu? Nah, yang dibersihkan di hati kita penyakit-penyakit hati. Banyak orang yang merasa, oh saya mah sudah bersih hatinya. Hadirin rahimakumullah, tidak ada manusia yang Allah lahirkan hati yang bersih. Semua manusia lahir ke dunia ini sudah Allah menjamkan dalam hatinya, fa'alhamaha fujuraha. Semua manusia Allah menjamkan dalam hatinya, dalam jiwanya sifat fujur, sifat jahat, sifat tercela, wa taqwaha, dan sifat yang baik. Jadi kita jangan merasa, oh saya sudah baik, tidak ada. Itu orang tertipu namanya. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia, di atas semua makhluk mulia. Ketika mau di-Isra Mi'rajkan, dibelah dadanya, dikeluarkan kotoran nutfatun sauda min hadis syaitan. Ini Rasulullah. Kayak Rasulullah orang yang mulia sebegitu. Apalagi kita manusia biasa, bukan nuktah lagi sedek teruk gitu kan. Kalau Rasulullah nuktah, kita sedek teruk gitu kita mah. Kan kita begitulah. Jadi salah banyak orang, saya udah bersih siapa. Betul, orang sombong pun tidak merasa sombong kok. Orang sombong, dia sering cerita, oh pokoknya sekampung ini tidak ada cuma gue yang ini. Tapi ini bukan sombong ya. Bukan sombong, mengapa saya bilang? Mereka orang sombong pun tidak merasa sombong. Nah makanya awas. Sebelum kita menjelang Ramadan ini, persiapkan pertama, bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Sifat tercela yang paling bahaya dalam hati kita itu 3 diambil. Yang pertama sombong. Apa sombong? Yaitu menolak kebenaran dan memandang manusia itu di bawah dia. Itu sombong. Nah ini sombong ini ada sifat yang ada pada diri kita semua. Nah ada orang yang membiarkan kesombongannya tertanam dalam hatinya. Ada orang juga yang berusaha untuk menghilangkan kesombongan. Sehingga kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Kalau orang yang berusaha membersihkan sifat tercelanya, itu yang bahagia, beruntung. Wa qad khaba man dassaha. Kalau orang yang membiarkan sifat tercelanya tidak dia hilangkan, siap-siap celaka dan rugi. Kan begitu. Nah makanya pertama penyakit sombong hilangkan dari diri kita. Sehingga kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan sombong yang besar, sombong sedikit aja itu sudah diancam. Dalam satu hadis yang sahih dari Imam Bukhari, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin al-kibr. Tidak akan masuk surga kalau orang dalam hati ada sombong walaupun sebesar semut kecil. Apalagi segede jeruk lihat. Masya Allah, sombong bahaya nih. Kalau kita pelajari dalam surah tersebutkan tafsir Nawawi, Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, beliau dalam surat Shad dalam wa ilqal malaikatul ila iblis, disebut di situ katanya ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, itu iblis ketika itu ibadah kepada Allah sudah 80.000 tahun. 80.000 tahun. Bukan gugus lagi jendol kayak malah juga kosong. Ya, kosong kayaknya, sujud terus. Ibadah sama Allah di mana-mana. Subhanallah. 80.000 tahun ibadah sama Allah. Tapi begitu Allah nyuruh dia untuk sujud kepada Adam, dia hinakan Adam dan merasa dia lebih. Sampai kata Allah, kenapa kita sujud? Jawabnya apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tidak pantas aku sujud kepada Adam.
Karena aku diciptakan dari api, Adam dari tanah, tak bisa. Sombong muncul. Kata Allah, aba wastakbar. Sudah, iblis menentang untuk sujud dan sombong dia. Wa kana minal kafirin. Sudah. Na'udzubillahi min dzalik. Ibadah yang 80.000 tahun kemana? 80 tahun ibadah kemana? Sujud sama Allah beribu kali sujud kemana? Ternyata ibadah 80 tahun itu semua disapu hilang. Dengan apa? Dengan sombong. Tidak takut, ya Allah, ini iblis takut. Kita ibadah berapa tahun sih? Kalau kita sombong, kita bicara oleh iblis kita. Subhanallah, iblis. Kita takut tuh. Penyakit sombong, awas. Ya, seperti kita kan ya, orang-orang yang sombong. Ya, bersihkan hati kita penyakit sombong. Tanamkan dalam hati kita sifat tawadhu. Ya, lihat, itu yang pertama. Yang kedua, dengki. Ini hasadnya dengki nih. Dengki ini sebetulnya bahaya dengki ini. Kenapa? Orang dengki itu adalah orang yang tidak senang melihat orang lain punya nikmat. Gak senang. Bahkan dia menginginkan seolah-olah orang lain yang mendapatkan nikmat itu tidak pantas. Yang pantas tuh dapat nikmat saya gitu kan. Kalau orang sudah punya dengki, berarti dua kemungkinan. Satu kemungkinan dia tidak setuju kepada Allah, seolah-olah ya Allah saya nggak setuju mau kasih nikmat dia. Satu kemungkinan. Satu kemungkinan juga dia itu apa? Allah salah alamat itu. Terusnya Allah kasih nikmat sama saya, kenapa nggak sama dia? Wah, itu Allah salah alamat ya katanya. Coba. Kalau orang sudah iktirad sama Allah, tidak setuju sama Allah, kemudian menyalahkan Allah, bagaimana? Maka semua kebaikannya akan hilang. Maka wajar Rasul bersabda, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Penyakit dengki akan memakan kebaikan kita seperti memakan api pada kayu bakar. Kita sholat malam, kita baca Quran, kita zikir, kita ini segala macam. Begitu kembali kepada Allah, pahalanya habis dimakan oleh penyakit dengki. Gigit jari kita, kembali ke dunia nggak bisa, nambah amal sudah nggak bisa, tinggal apa? Tinggal penyesalan yang tidak ada artinya. Maka bersihkan penyakit dengki dari hati kita. Ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunia. Segala sesuatu sudah Allah bagi-bagikan kok. Sudah, alhamdulillah, orang punya nikmat, alhamdulillah. Nah, caranya bagaimana? Untuk menghilangkan penyakit dengki, biasakan dalam hati kita cintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Yang Rasul katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampaikan dia mencintai untuk saudaranya seperti mencintai diri. Ini adalah untuk menghilangkan dengki. Sekarang ini kenapa orang pecah belah umat Islam? Nah itulah dengkinya ini yang perlu kita obati semua. Nah makanya mesti kita perbaiki hati kita, jamaah kita, umat Islam seluruhnya, masih kita perbaiki, obati penyakit dengkinya. Kita kenalkan bahayanya. Kita sebutkan terus semuanya agar mereka semua melepaskan dan berusaha untuk menghilangkan penyakit dengki dari hati. Ini benar-benar ya, bukan siapa-siapa, antara ustadz dan ustadz pun sama, dengki ada aja. Jangan jauh-jauh lah. Contoh saya di kampung nih, kita ada ustadz 3 atau 4. Kalau ustadz ini, ya ustadz ini suruh doa ini, tahlil ini, saya nggak apa-apa, ngomongin dulu, apa ya lu, gue dong kasih kan gitu ya. Begitu, itu penyakit manusiawi. Ada itu, jangan dibilang tidak ada. Tapi kita karena dia punya ilmunya tahu, astagfirullah ya Allah, ini dengki ya Allah, ya Allah dengki itu. Karena kita tahu bahaya dengki, takut kita, astagfirullah dengki. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, akan kelepasan gitu, kebablasan nantinya. Ya kan? Kadang-kadang saya punya jamaahnya cuma 10.
Teman saya pusat jamaah 200, nggak enak saya. Wah, apa ada orang itu? Nah, ada dengki, ya kan? Atau orang pedagang, tetangga dengan tetangga, kadang-kadang lihat tetangganya kaya raya, dia kerja apa kok kaya banget ya? Terus nyari-nyari, saya nggak ngerti, oh dia bisa kaya ya? Dari mana kerjanya? Baca semalam saya lihat monyet masuk rumahnya, monyet lagi. Kenapa itu? Ini dengan sebab dengki akan muncul kesimpulan-kesimpulan yang buruk dengan dengki. Makanya awas, dengki itu penyakit hati yang sangat-sangat berbahaya. Jangan siapapun orang, pedagang ada dengkinya, ustadz ada dengkinya, kiai ada dengkinya, orang kaya ada dengkinya, semua dengkinya. Cuma ada orang yang mampu memeranginya, ada orang yang membiarkan. Ya, kita tidak mengingkari, semua ada. Kita juga merasakan begitu, sering begitu kita merasakan. Cuma ya Allah bersihkan aku, takut ya Allah, celaka itu aja. Takut saya juga ya gitu. Nah kemudian yang ketiga, rahimakumullah, yang bahaya dalam hati kita sifat apa? Hubbud dunya, cinta dunia. Imam Al-Ghazali dalam satu kitabnya, dalam satu hadis, beliau menyebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ya. Cinta dunia ini sumber malapetaka. Nih orang sekarang saling dolim-dolimi, kenapa? Merebutkan dunia semua. Tidak ada orang yang dolim-dolimi karena merebutkan akhirat, jarang. Semua dunia. Nah apa? Setiap orang mengorbankan akhiratnya demi kepentingan dunia, berarti orang itu cinta dunia. Sebaliknya, kalau orang mengorbankan dunianya untuk kepentingan akhiratnya, itulah orang yang lepas dari dunia, cinta akhirat. Jangan kita pahami orang kaya raya cinta dunia, belum tentu. Karena orang miskin yang makan sehari sekali itu cinta dunia. Dia pengen kaya, cuma kaya-kaya aja dia juga. Ya kan? Tiap hari pengen kaya, tidak kaya-kaya. Itu cinta dunia namanya. Sampai kan dia nggak sholat, nggak ngaji, nggak baca Quran, nggak zikir. Kenapa? Ngejar dunia pengen kaya, tapi nggak kaya-kaya. Itu orang miskin, nggak mesti orang miskin tuh nggak cinta dunia. Makanya kita ada sama guru-guru kita di Yaman, para habaib mengajarkan kita untuk selalu berdoa, Allahumma ja'alid dunya baina aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami. Biarkan hati dengan Allah, dunia dengan tangan kami biarkan. Biarkan dunia di kantor, biarkan dunia di garasi, biarkan di rumah, tapi hati kami hanya untukmu ya Allah. Nah itu. Supaya kita jangan terlalu dunia buat apa? Jangankan orang awam, orang bodoh jangan bodoh. Orang ulama besar pun kalau sudah cinta dunia dikhawatirkan matinya berbuah iman. Benar. Jangan orang awam, orang ulama besar. Kalau dia masih cinta dunia, dikhawatirkan mati nggak bawa iman. Apa dasarnya? Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-A'raf oleh Allah disuruh menceritakan cerita ini. Waslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Kemudian misalnya walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlaq wa tabahawa. Lihat. Saya kata Allah, fa masaluhu kamasalil kalb. Anjing diumpamakannya juga. Kata Allah, waslu alaihim, hei Muhammad, bacakan oleh kamu cerita ini kepada umatmu, bacakan. Cerita apa? Alladzi atainahu ayatina, orang yang kau kasih ayat-ayat kami, dikasih ilmu banyak. Siapa? Kata Imam Qurtubi, ini adalah cerita Bal'am bin Ba'urah. Dia itu oleh Allah dikasih ilmu banyak, dikasih ismul a'zam. Bahkan yang Qurtubi, beliau itu punya santrinya 12.000. Bukan satu, 12.000 santrinya. Bahkan katanya beliau kalau lihat ke aras, ke atas, aras terlihat. Doanya mustajab. Muridnya bisa terbang di awang-awang. Ini muridnya bukan awalnya ya. Nah, kalau muridnya terbang, apalagi gurunya gitu. Nah, begitu. Muridnya
Bal'am bin Ba'ura, ini cerita besar. Makanya Allah, ya Muhammad ceritakan sama umatmu bahayanya ini. Tapi bagaimana? Setelah Allah kasih kelebihan-kelebihan ilmu dan sebagainya, kalau Allah berkata Allah angkat, tapi ternyata Allah tidak angkat. Kenapa? Walakinnahu akhlada ilal haq, karena dia condong cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia. Apa dunia? Nah, kalau kita menggambarkan dunia 3 katanya, ya, harta, tahta, sama wanita. Ya mungkin kalau untuk wanita, harta, tahta, bapak-bapak gitu ya. Ya lah, masa wanita nggak ada kan ya? Sama juga lah. Ada bapak-bapak juga lah ya. Sama itu dunia namanya. Ya. Coba orang merebutkan harta, sampaikan saling mendolimi, membunuh. Bahkan nauzubillahi sampai orang rela mengorbankan agama kok. Demi apa? Demi harta. Benar, demi harta. Yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan. Kenapa? Karena ini bahaya ini. Ini cerita bahaya ini. Orang banyak yang ngorbanin agamanya karena tahta banyak. Karena wanita pun banyak. Bahkan diceritakan kata Rahim dan Syautri menceritakan katanya, dalam satu waktu di Aden dulu di Aden ada orang yang muadzin. Kalau dulu kan muadzin itu naik ke atas ke menara. Ya, nanti di atas azan. Begitu dia sedang azan, terlihat satu rumah ada perempuan cantik di dalam rumah itu. Coba. Karena azan di atas, alhamdulillah sekarang pakai speaker ya. Jadi gak ada, gak di atas kamil. Waduh, kalau naik atas celaka juga nih. Celaka lu naik atas nih. Akhirnya kelihatan perempuan. Subhanallah, langsung senang sama perempuan itu. Ternyata itu Nasraniyah. Karena sudah mati, sudah senang banget. Sampaikan kata perempuan itu, boleh saya nikah dengan kamu, tapi kamu masuk Kristen dulu. Tapi karena cinta dunia wanita yang berlebihan, akhirnya dia rela mengorbankan Islamnya karena untuk menikah dengan Nasraniyah. Banyak yang begini banyak. Cinta tergadai. Ya, menggadaikan agama. Wah, celaka ini. Makanya awas, cinta dunia jangan sampai ada hati kita. Maka kita doakan Allah itu dia baina aidina wa la taj'alha fi qulubina. Jadi kata Allah, dunia harta tangan kita, tahta tangan kita, wanita tangan kita, enggak apa-apa 10 juga. Ya jangan 10, 4 aja. Jangan. Senang 10 aja, 4 aja. 1 juga enggak habis ya. Ya, enggak apa-apa, tapi jangan sampai disimpan di hati. Itu aja. Itu awasnya hukum dunia, cinta dunia bahaya ini. Ya. Di hati, di dalam jangan di hati. Ya, dibuang. Ya, sampai ke kata Imam Ghazali yang menyebutkan kata fasadul ra'iyah bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Wa fasadul ulama bi hujjah wal ma'. Kata Imam Ghazali, rusaknya rakyat itu dengan sebab rusaknya para penguasa. Rusaknya para penguasa itu karena rusaknya para ulama. Siapa sumbernya? Para ulama sumbernya. Kenapa? Karena penguasa merasa berani kandung sama ulama kok. Ada ulama yang mendampinginya. Ketika dia berbuat zalim, ulama diam, kan senang dia. Didukung. Seolah-olah ini ulama kesyafaat saya di akhirat nanti nih. Masih syafaat sama saya nih, seolah kan gitu. Berani dia. Coba kalau ulama meninggalkan semua, saya yakin pemerintah penguasa takut. Ini kan ulama mendampingi. Apalagi melihat orang-orang, waduh, orang yang terkenal. Ya kan berani, tambah berani terus mendolimi. Nah makanya fasadul muluk bi fasadil ulama. Ya, rusaknya penguasa disebabkan rusaknya para ulama. Kemudian wa fasadul ulama bi hubbil jah wal mal. Rusaknya ulama dengan sebab di hatinya masih menyimpan cinta jabatan dan cinta harta.
Makanya kita doain ya biar ulama-ulama kita istiqomah, ulama-ulama kita takwa pada Allah, Allah luruskan hatinya, membimbing kita. Kita kalau menasihati ulama nggak bisa lah. Kata ulama ngomong apa lu, dia lu, gue ulama kok. Jadi kita dari ulama nggak bisa. Kenapa? Cuma kita mampu berdoa aja. Doainlah kita ulama-ulama kita di waktu malam. Karena kalau ulama rusak semua. Disebutkan dalam satu kitab al-ulama minhul bilad. Al-ulama minhul bilad. Ulama itu seperti garamnya. Ya kan? Kalau kita bikin sayur garamnya hancur, asin, gak enak. Tapi kalau garamnya pas, sedang mau bagaimana? Wah mantap. Nah, itu ulama itu laksana garamnya. Apa? Ya, sekarang dari pahit semua garamnya ini. Kebanyakan garam. Makanya harus banyak doa kita semua. Anjuran sekarang itu. Masya Allah, kasihan. Akhirnya yang benar dianggap boleh, yang boleh dianggap benar. Kita ngomong nggak bisa, nggak ngomong kita dosa. Ini serba salah. Ya Allah maafin, ya Allah maafin. Cuma itu lah kita, ya Allah maafin, ya Allah gimana saya ini sekarang gitu. Ya sudah begitulah kondisi dunia. Kenapa? Karena cinta dunia ini. Maka wajar Allah mengatakan hubbud dunya ra'su li khati'ah. Sudah, cinta dunia itu sumber malapetaka, sumber kesalahan. Itu. Rahimahullah. Nah ini adalah sifat yang mesti kita bersihkan dari hati kita untuk menjelang Ramadan supaya ibadah kita di bulan Ramadan naik. Itu dari hati yang bersih. Karena Allah dalam satu ayat menyebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wa fi riwayatin wala ila a'malikum walakin innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada bentuk kamu, tidak melihat kepada besar tinggi kamu, tidak melihat kepada amal kamu sesuai, tapi Allah melihat bagaimana dorongan hati kamu ketika beramal. Kan begitu. Berarti apa? Dorongannya. Kalau dia ketika sholat dorongannya karena mencari ridho Allah, itulah hati yang bersih. Tapi kalau dia ketika beribadah, dorongannya karena ingin mencari ketenaran dan sebagainya, Allah pun tidak akan melihat kepada amalnya. Hilang semua. Sia-sia semua. Itu rahimahullah. Nah kemudian setelah kita bersihkan hati kita dengan dari sifat-sifat yang tadi, baru kita isi dengan sifat yang tiga. Apa sifat yang tiga? Pertama, ketika Rasul dibelah dibersihkan diisi dengan tiga sifat apa? Itu imanan wa ilman wa hilman. Yang pertama iman, keyakinan. Walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, walaupun kita berdoa, kalau kita tidak punya yakin, doanya ngegantung. Benar. Lihat oleh kita dalam bab Ramadan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Man shoma Ramadan wa qama lailahu. Tidak langsung kufir, tapi imanan. Iman dulu. Berarti apa? Ada keyakinan. Dia berpuasa Ramadan, bangun malam harinya karena yakin dengan janji Allah, yakin dengan kemuliaan Ramadan, yakin dengan keberkahan Ramadan, fadilah Ramadan, yakin. Baru Allah mengasahkan janjinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa yang sudah lewat, bahkan dosa ke depan pun Allah ampuni. Subhanallah, pun berbuat dosa sudah Allah siapkan ampunannya. Ini orang kadang-kadang ngerti, gimana ya bisa gitu? Loh, inilah keistimewaannya. Contoh misalkan Ustadz berbuat salah sama saya, datang ke saya, oh, Ustadz saya minta maaf. Sebelum Anda minta maaf, sudah saya maafkan. Loh, berarti hebat kan? Bahkan lewat lagi, sebelum Anda berbuat salah pun sudah saya maafkan. Wah, istimewa kan? Nah ini orang yang puasa Ramadan istimewa. Yang penting modalnya iman.
Kita, ya Allah saya bertobat, kata Allah, sebelum Anda tobat pun sudah saya maafkan. Bahkan kata Allah, sebelum Anda berdosa saya maafkan. Subhanallah. Ini istimewanya untuk orang yang shoma Ramadan wa qama lailahu imanan. Berarti modal yang pertama iman. Orang ibadah, orang berdoa kalau tanpa ada iman, tanpa ada yakin, saya yakin doanya nggak akan mempan. Nggak akan mempan. Dulu orang tua kita, walaupun baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi karena yakin hatinya, subhanallah. Kita yang fase Bismillahirrahmanirrahim nggak terbang-terbang. Kenapa? Karena hati kita nggak yakin. Kadang-kadang kita, coba saya nyoba dulu. Masa kok dicoba, saya bilang, kok gitu sih? Doa benar. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasul. Berdoa kepada Tuhan kamu dan kau yakin dengan ijabahnya. Kif kita bisa? Bukan doanya yang mentul, yang tumpul, bukan. Coba lagi kita lihat. Pedang yang tajam pedangnya. Tapi dipegang, dipakai sama orang yang setruknya tenaga. Bisakah pedang itu mematahkan kayu? Bisakah pedang itu membunuh musuh? Enggak akan. Kenapa? Walaupun pedang tajam, karena yang megangnya tidak punya tenaga. Doanya doa Al-Quran, doanya doa hadis. Ini pedang tajam, tapi karena yang berdoanya tidak punya keyakinan, tetap pintu doanya. Gak akan kena. Kenapa? Karena hatinya setruk punya keyakinan. Kan begitu. Nah makanya kita sebelum masuk Ramadan tanamkan keyakinan yang betul-betul tentang keistimewaan Ramadan, sehingga muncul di hati kita rindu, senang, ingin berjumpa Ramadan. Kata Ibnu Hajar, termasuk amal ibadah hati yang besar pahalanya, yaitu mengharapkan dengan tibanya Ramadan. Senang kita dalam Ramadan. Maka pertama, tidak mungkin kita senang dengan datangnya Ramadan kecuali sudah punya modal yakin dengan keistimewaan. Kemudian yang kedua, ilman. Sudah saya singgung pertama, walaupun kita yakin puasa tuh Masya Allah pahalanya, sholat tuh qiyamul lail Masya Allah Ramadan pahalanya, baru pahalanya, tapi puasanya, sholatnya, baca Qurannya nggak pakai ilmu. Nyampe nggak? Nggak ada. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu baghdha. Walaupun dia beramal kebaikan dalam bentuknya, tapi kalau tidak berdasarkan ilmu, semuanya sia-sia. Mardudah, ditolak. Berarti yang kedua ilman, ilmu. Kayak kita bisa ibadah sama Allah kalau punya ilmunya. Bagaimana kita mau puasa dengan benar kalau punya ilmunya? Terus baca Quran dengan benar kalau punya ilmunya. Nah makanya awas ilman, ilmu. Nah kemudian yang ketiga, hilman, sabar. Tidak tergesa-gesa. Ini kita kadang sholat tarawih 7 menit, gila orang. Ini ngejar apa kalau sholat 7 menit? Loh, kita diburuhin sama Allah. Kita sholat diburuhin nggak? Diburuhin sama Allah. Dikasih pahala sama Allah. Kok kita cepat-cepat mau kemana? Ini sampaikan sunnahnya ditinggalkan, iftitah ditinggalkan, salawat pun sepotong, tahiyat sepotong. Mau ngejar apa? Sabarlah kita beribadah. Taat butuh sabar, meninggalkan maksiat butuh sabar, menghadapi musibah butuh sabar. Semua sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dalam kitab tafsir Khazin, Imam Khazin menyebutkan tafsirnya, katanya bahwa amal soleh dikatakan soleh kalau memenuhi 4 perkara. Yang pertama ilmu, ikhlas, kemudian yang kedua apa? Sabar. Ya, sabar. Ilmu, ikhlas, sabar. Dan yang keempatnya adalah ridha. Mesti kita sabar. Dalam ibadah sabar. Ini kita ibadah subhanallah tarawih ini kayak apa aja. Kalau imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Wah ini suara beneran dah. Besok beneran katanya. Subhanallah. Tarawih sholat apa? Sholat sandal gitu. Subhanallah sama. Sholat tarawih
sholat lain hukumnya sama. Apa yang membatalkan sholat wajib, yang membatalkan sholat tarawih. Kalau bisa begitu, enggak, kita ambil yang wajibnya aja. Saya bilang yang wajib modal, yang sunnah untung. Kita mau untung enggak? Mau enggak kita kerja hanya kembali modal, tidak punya untung? Mau enggak? Erwan, mau enggak? Semua orang kerja pengen punya untung lah. Nah, itu sunnah untungnya. Coba kita baca. Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam satu asar menyebutkan, beliau katanya pahala baca Quran itu bervariasi. Kalau orang baca Quran, disebut dalam kitab Al-Waqf wal Ibtidah Imam Al-Ambari, melihat satu riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, disebutkan di situ, barang siapa yang membaca Quran tidak punya wudu. Seperti kita nih, duduk sini baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, enggak punya wudu. Itu pahalanya satu huruf 10. Satu huruf 10. Kalau kita baca Quran punya wudu, pahalanya satu huruf 25. Pahalanya naik pahalanya. Kalau orang baca Quran dalam sholatnya duduk, satu huruf 50. Kalau orang baca Quran dalam sholat dan berdiri sholatnya, satu huruf 100. Coba kita taraweh baca Bismillah, Bi, Sin, Mim, 3 huruf, sudah 300 itu. Masa kita laksanakan diburuan sama Allah 300 mau buat cepet bacanya? Santai lah. Bismillah, kalau ada Bismillah 300. Wah, nah itu kita semua. Wah, konsep selesai nih. Berapa Allah kasih saya puluhan? Banyak puluhannya. Apalagi kalau orang menghatamkan Quran dalam sholat. Dari awal Ramadan sampai ujung Ramadan khatam Al-Quran. Coba, berapa pahalanya? Yang membaca, pendengar sama pahalanya. Jumlahkan oleh kita. Huruf Al-Quran kata Imam Syafi'i, jumlah huruf Al-Quran seluruhnya kata Imam Syafi'i jumlahnya 1.027.000. Itu jumlah huruf Quran 1.027.000. Kalau nggak percaya itu sendiri. Kalau saya percaya aja sih. Percaya saya. Kenapa pas itu ya saya? Udah percaya Imam Syafi'i ya. Kata Imam Syafi'i jumlah huruf Quran 1.027.000. Kalau kita hatamkan dalam sholat semuanya, berarti 1.027.000 kali 100. Ya. Di bulan Ramadan lagi Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Berarti 1.027.000 kali 100 kali 70. Habis kalkulator. Selesai Ramadan jadi wali semua orang. Tapi ini malas orang. Subhanallah, nggak ngerti. Orang sholat tarawih, Al-Hakumut kulhu wal asri kulhu, itu dia bolak-balik. Saya bilang kamu nggak mau Quran yang lain. Kenapa sih? Dan kita enaklah panggil orang yang hafid Quran. Kita sudah imam, kita makmumnya, kita dengerin, kita bantuin, terus kita. Ada orang pandai lagi yang diundang tuh setiap tahun. Kalau saya menurut corona ya. Setiap tahun diundang ke Singapura. Singapura, masya Allah, itu kalau mereka tarawih itu senang Quran, sampai hatam itu. Mereka ngundang Masjid Abdul Siddiq itu. Jadi ini siapa orang Banten nih? 3 bersaudara semua hafal Quran. Yang pertama Nawawi, Maki, sama Muhammad, semua hafal Quran. Dan semuanya jadi imam di Singapura. Semuanya. Itu gimana? Diundang sengaja untuk jadi imam. Karena senang mereka hatam Quran. Karena pahalanya besar. Dan itu dipanggil, dikasih lah bisyarahnya, dikasih. Itu berapa? Biasanya diatakan untuk 1 bulan Ramadan itu $5.000 biasanya. Kalau uang kita 50 juta. Itu kalau kita 60 juta, 50 juta diundang. Suruh jadi imam. Istiqlal. Oh, Masya Allah. Kenapa? Karena mereka semangat ingin menghatamkan Quran dalam sholat. Ini rahmatullah. Maka kan kalau sibukkan diri kita untuk baca Al-Quran, baca zikir, baca tasbih, baca sholawat. Sibukkan lisan kita.
Ya, sibukkan. Itu terutama ini masalah baca Quran Ramadan ini. Salat tarawihnya, itu rahimahullah. Nah ini makanya awas. Modal diri kita dengan 3, 1 iman, keyakinan. Yang kedua ilmu, dan yang kita hilim sabar. Ulama-ulama akan menyebutkan banyak orang dalam berpuasa kebagi 3. Ada shaumul awam, ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Kalau puasa awam yaitu puasa orang yang hanya meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, itu doang. Itu puasa awam. Itulah puasa yang tidak punya pahala, menggugurkan kewajiban tapi pahala kosong. Yang kedua puasa khawas, apa? Meninggalkan segala macam yang membatalkan puasa, meninggalkan segala macam yang membatalkan pahala puasa, ditambah satu lagi, menyibukkan dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Sibukkan lisan dengan ibadah. Disebut dalam satu apa yang boleh menyebutkan dalam satu kitab Al-Hidayah, kata idza lam tushghil nafsaka fil tha'ah syagalatka fil maksiyah. Kalau Anda tidak menyibukkan diri Anda dalam kebaikan, maka Anda akan sibuk dalam keburukan. Makanya kalau kita ingin selamat dari keburukan, sibukkan dalam kebaikan. Kenapa? Kalau lisan kita itu terus menuntut ingin ngomong. Saudara, lisan kita hanya ngomong aja tuh. Pengen ngomong lisan kita. Di rumah sendiri dari teman kita pengen ngomong. Ini lisan kita pengen ngomong terus. Nah, akhirnya kalau kita lisan kita diomongkan bukan dalam kebaikan, lama-kelamaan akan ngomong dalam keburukan. Maka sibukkan lisan kita dalam kebaikan. Lisan menuntut untuk digunakan, telinga menuntut untuk mendengar, mata menuntut. Kalau kita tidak menyibukkan dalam kebaikan-kebaikan, maka akan sibuk dalam keburukan-keburukan. Maka cara menyelamatkan kita, sibukkan dalam kebaikan-kebaikan. Dan jalan yang paling dasar untuk menyelamatkan diri kita dari perbuatan yang bisa memelihara puasa, yang paling dasar apa? Yaitu tidur. Daripada saya masak ingin tidur katanya. Akhirnya dia bawa bantal ke masjid, tidur katanya. Ini gimana? Nah bagaimana? Nah kalau memang dia tidurnya untuk menyelamatkan dirinya dari kekurangan dan kesalahan-kesalahan, itu tidurnya pun niat yang baik, maka pahala jatuh. Nah, tapi kalau tidur doang gak niat apa-apa, ya bluk lah tuh ya. Janganlah habis waktu gitu. Nah ini, maka ini puasa khawas. Dan khawasul khawas itu puasanya 1 meninggalkan yang membatalkan puasa, 2 meninggalkan yang membatalkan pahala puasa, yang ketiga meramaikan diri dengan kebaikan-kebaikan dan menyibukkan hatinya hanya dengan Allah. Ini yang susah. Kalau kita begitu masuk Ramadan, langsung hati gimana selebaran yang beli apa, dapat uang, terus itu aja kita mau. Akhirnya, puasa kita kacau semua. Rahimahullah, mudah-mudahan kita semua dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Ramadan kita bisa mengisi dengan majlis ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mulia, sehingga mampu menyebarkan kebaikan-kebaikan, sehingga selesai Ramadan Allah kasih keberkahan, Allah kasih peningkatan ketakwaan, Allah kasih peningkatan akhlak kita, dan Allah angkat derajat kita sehingga lebih dekat dengan Allah dan juga dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia, para salihin, salihat, anbiya wal mursalin. Kita jadikan Ramadan kita sebagai media kita untuk terus meningkatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'minuna biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat, tahhirna biha min jami'is sayyi'at, وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم بعدد المخلوقات. اللهم بارك لنا في آخر شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا
رمضان وبلغنا رمضان بالسلامة والعافية والتوفيق والاستقامة والصحة والعفاف والبركة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا وحسن مقاصدنا ويسر لنا في جميع أمورنا ووفقنا للأعمال الصالحات واحفظنا من البليات والآفات واعصمنا من المعاصي والمخالفات ونور قلوبنا ونور قلوبنا ونور قلوبنا وطهر قلوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا وتقبل جميع حسناتنا واختم لنا بالحسنى في خير وحسن وعافية يا أرحم الراحمين بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah acara tawafukan pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat kita amalkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebih mohon maaf untuk acara. Mohon untuk Nabi yang selanjutnya.